Assalamualaikum. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang bagi yang baru gabung di channel Uma Faris. Nah, menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua tentang infertilitas atau ketidaksuburan dan juga tentang promil apa sih yang pernah saya lakukan. Saya juga salah satu wanita yang setelah menikah tidak langsung hamil. Saya perlu menunggu hampir 3 tahun baru mendapatkan momongan. Jadi ada beberapa teman-teman yang mungkin penasaran tentang program hamil saya. Jadi makanya itu di video kali ini saya ingin berbagi itu semua. Semoga bermanfaat ya. Sebelum kita membahas masalah program hamil, ada baiknya kita mengetahui dulu sebenarnya hamil itu apa sih? Jadi hamil itu adalah masa dimana terjadinya konsepsi atau pembuahan hingga lahirnya janin, yang normalnya adalah 280 hari atau 40 minggu atau 9 bulan 7 hari yang dihitung dari hari pertama, haid terakhir. Nah, lalu konsepsi sendiri apa sih? Konsepsi adalah pembuahan dari sel telur perempuan atau ovum bertemu dengan sel sperma dari laki-laki. Akhirnya terjadilah pembuahan. Sederhana bukan untuk hamil, namun kok masih susah ya? Saya juga bingung waktu itu. Kenapa? Ternyata ada beberapa hal yang mempengaruhi kesuburan kita. Untuk kesuburan sendiri itu tidak bisa dituntut dari sang perempuan saja. Nah, karena laki-laki pun bisa mengalami masalah ketidaksuburan. Ketidaksuburan ini kita sebut biasanya dengan infertilitas. Lalu apakah infertilitas itu? Infertilitas adalah ketidakmampuan untuk hamil walaupun sudah berhubungan selama 1 tahun tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Nah, infertilitas sendiri itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, infertilitas primer. Primer adalah ketika sang pasangan tidak hamil sama sekali, jadi dia belum pernah hamil sebelumnya. Itu kita sebut dengan infertilitas primer. Selanjutnya adalah infertilitas sekunder. Infertilitas sekunder adalah pasangan tersebut sudah pernah hamil sebelumnya, namun untuk kehamilan selanjutnya lagi itu agak susah atau tidak terjadi kehamilan lagi walaupun sudah 1 tahun berhubungan dan tidak menggunakan alat kontrasepsi. Lalu apa saja sih yang mempengaruhi infertilitas? Apa sih yang bisa menyebabkan infertilitas? Dari yang saya ketahui, faktor-faktor yang mempengaruhi infertilitas ada 3 macam. Yang pertama adalah dari sisi fisik. Yang kedua adalah dari psikologis. Yang ketiga adalah dari faktor lingkungan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Dari segi fisik. Nah, fisiknya tadi pembuahan terjadi karena ada 2 orang, sel dari perempuan sel ovum dan laki-laki sel sperma. Jadi, yang mempengaruhi faktor fisik di sini adalah misalnya dari sang suami dulu ya kita bahas, kualitas dan kuantitas spermanya kurang, atau suami memiliki penyakit menahun seperti diabetes atau TBC yang menyebabkan ketidaksuburan. Bisa juga karena masalah hormonal dan bisa juga masalah ejakulasi dini sehingga menyebabkan infertilitas tersebut. Nah, itu tadi dari sisi suami ya. Selanjutnya dari sisi istri, misalnya adalah berat badan yang berlebih atau justru terlalu kurang. Jadi terlalu obesitas itu tidak baik, terlalu kurus juga tidak baik.
selanjutnya adalah masalah gangguan ovulasi. Gangguan ovulasi sendiri bisa disebabkan karena gangguan hormonal, misalnya dari gangguan tiroid atau dari PCOS, polycystic ovarian syndrome, atau bisa juga karena adanya jaringan parut di bagian reproduksi perempuan. Jaringan parut tuh misalnya ada luka, atau ada ketidaknormalan bentuk, atau ada sumbatan di tuba palopi, atau ada kista, atau macam-macam lah. Jadi untuk mengetahui sebenarnya masalah kita itu apa sih, ada baiknya kita melakukan pemeriksaan ke dokter. Nah, selanjutnya adalah masalah psikologis, yaitu tadi di kesehatan kita. Kalau misalnya psikologis kita terganggu atau kita mengalami beberapa tekanan psikologis kita, itu akan sangat mempengaruhi segala kesehatan di tubuh kita, termasuk masalah kesuburan. Selanjutnya adalah faktor lingkungan, misalnya merokok, minum minuman keras beralkohol, atau obat-obatan terlarang, atau beberapa obat yang bisa menyebabkan masalah infertilitas. Bisa juga loh dari faktor polusi atau limbah-limbah yang tercemar, itu juga bisa. Oke, nah itu tadi sedikit teori yang saya tahu tentang masalah kehamilan dan kesuburan. Selanjutnya saya ingin cerita tentang pengalaman saya mengikuti program hamil. Nah, saya itu menikah dari tahun 2016 dan saya baru mendapatkan momongan pada Oktober 2019. Jadi hampir 3 tahun saya menanti untuk mendapatkan momongan. Akhirnya ketemu juga nih jagoan kecil. Gimana ya saya memulainya? Oke, tonton terus ya. Halo. Sekarang saatnya saya ingin sharing atau berbagi pengalaman saya masalah program hamil apa sih yang sudah saya lakukan atau yang pernah saya lakukan. Saya menikah September 2016 dan setelah itu saya dan suami memutuskan untuk tidak menunda mempunyai momongan. Namun setelah penantian 1 tahun, kok belum ada juga nih kabar bahagia tentang kehamilan saya. Saya juga sudah mulai rindu ingin memiliki momongan. Jadi setahun setelah saya menikah, saya putuskan untuk memulai program hamil saya. Apakah saya langsung ke dokter? Tidak. Selama setengah tahun pertama itu, saya melakukan program hamil sendiri dengan menggunakan herbal seperti yang namanya madu, seperti kurma muda, air jeruk nipis, mungkin yang pernah dengar-dengar masalah itu. Dan juga kalau misalnya diminta orang minum jamu ini jamu itu gitu kan, ya dicoba. Cuman untuk pijet, pernah ada yang menyarankan saya untuk pijet, itu saya tidak lakukan karena saya takut sekali untuk pijet. Tukang pijet kan nggak tahu nih di dalam rahim kita ada apa gitu kan. Kalau ketemu tukang pijitnya yang benar, kalau ketemu tukang pijit yang salah, diobok-obok kan perut kita gitu, takutnya malah jadi rahim kita sakit dan sebagainya kan. Saya juga takut, makanya saya nggak pernah mau yang namanya pijit perut, saya hindarin itu. Setelah itu saya beberapa bulan kan tadi saya coba untuk program hamil sendiri dan ternyata tidak sukses. Mungkin ada beberapa wanita di sana yang sukses untuk melakukan program hamil sendiri, namun saya salah satu yang tidak. Jadi saya beralih ke medis. Saya datang ke dokter kandungan. Saya ingin cari tahu masalahnya apa sih penyebab saya tidak hamil-hamil. Nah, di sana saya melakukan USG perut, USG abdomen,
dan ditemukan saya baik-baik saja, tidak ada miom, tidak ada kista gitu kan. Selanjutnya lagi saya melakukan USG, namanya USG transvaginal. Jadi alat USG itu dimasukkan ke dalam di dalam vagina itu untuk melihat indung telur dan sebagainya, kata dokternya. Dan ternyata hasil transvaginal saya ditemukan memiliki PCOS, itu polycystic ovarian syndrome, yaitu sel telur saya itu kecil-kecil seperti ini. Nah, kalau untuk wanita normal biasanya sel telurnya itu akan matang setiap 1 bulan sekali, atau bisa disebut juga dengan masa subur, masa ovulasi. Dan kalau mereka bertemu dengan sperma akan terjadi kehamilan, kalaupun tidak akan luruh menjadi menstruasi, itu normalnya. Ternyata saya tidak mengalami itu karena haid saya memang saya akuin kacau. Haid saya itu tidak teratur, tidak bisa diprediksi datangnya kapan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bahkan pernah 6 bulan baru saya haid. Dan ternyata hasil transvaginal saya memang indung telur saya kecil-kecil, dan didiagnosa dokter memang akan sulit mengalami kehamilan. Jadi perlu sedikit usaha agar sel telur saya itu matang dan bisa terjadi kehamilan. Usaha apa itu? Kata dokter harus memperbaiki hormon kita dulu. Yang pertama harus dilakukan adalah memperbaiki gizi. Jadi kan makan saya nggak teratur, makan saya itu sembarangan. Saya suka junk food, saya suka mie instan, saya suka burger, saya suka pokoknya jajan-jajanan gak sehat, apalagi yang namanya micin itu enak banget. Oke, saya perbaiki gizi saya perbaikin. Saya mulai makan makanan sehat. Saya mulai makan beras merah, yang gak pernah makan beras merah tiba-tiba makan beras merah. Saya sampai makan ayam rebus. Pokoknya saya cari informasi supaya saya bisa makan makanan sehat seperti apa, saya coba. Oke. Setelah itu kata dokter pola istirahat harus dijaga. Saya akuin lagi tidur saya itu memang kacau. Kadang saya tidur jam 1 malam, jam 2 malam, terus bangun lagi jam 4. Jadi kan sehari saya tidur paling 3-4 jam, tambah tidur siang 1 jam, paling 4-5 jam. Aduh, kurang ya. Padahal normalnya untuk orang dewasa itu tidurnya 6-8 jam per hari. Oke, setelah itu lagi masalah yang ditemukan dari saya adalah apa? Berat badan saya berlebih saat itu. Setelah menikah, mungkin bawaan habis nikah, pengen makan, pengen masak, terus kan kerjaannya, jadi berat badan saya kalau misalnya waktu bujangan saya berat badan saya cuman 48, 50 lah mentok-mentok ya. Waktu itu berat badan saya tahu nggak berapa? 64. Jadi hampir 14 kilo saya bertambah berat badan. Nah, maka itu disuruh dokter untuk menurunkan setidaknya 10% dari berat badan saya, namun tidak boleh dengan diet ekstrim. Jadi saya hanya harus menurunkan berat badan itu 0,5 sampai 1 kilo dalam 1 bulan. Diet ekstrim nggak boleh nih. Wah, susah nih dietnya. Tapi karena itu tadi, karena kita niat pengen banget program hamil kita sukses, jadi saya coba untuk olahraga ringan seperti kayak sepeda. Saya juga sempat nge-gym seminggu 1-2 kali. Saya juga olahraga di rumah, ya paling loncat-loncat kodok gitulah ya. Pakai tali. Oke, akhirnya berat badan saya alhamdulillah turun, tapi belum juga nih dikaruniai keturunan. Terus kata dokter mungkin dari sisi psikologi saya lagi harus tenang. Oke, tenang.
tenang, tenang. Gimana sih cara tenang? Itu susah loh. Oke lah, saya bawa happy, saya bawa happy, saya bawa happy, 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 happy. Kuncinya tadi apa? Perbaiki gizi, turunkan berat badan, sama istirahat. Dan ada beberapa obat yang diberikan dokter juga. Salah satunya adalah pil KB. Bingung gak tuh? Orang mau hamil kok dikasih KB, saya juga bingung. Ternyata salah satu fungsi KB selain untuk menghambat kehamilan, itu juga bisa memperbaiki kualitas atau keseimbangan hormon kita. Gimana caranya? Lebih baik konsultasi dulu ya ke dokter kalian masing-masing. Waktu itu saya diresepkan KB-nya adalah KB Yasmin. Saya minum itu beberapa bulan untuk menstabilkan hormon saya atau menstabilkan haid saya yang tidak teratur. Nah, setelah saya memperbaiki semua pola hidup saya itu, alhamdulillah di bulan Februari 2019 saya mendapati kondisi badan saya yang drop banget. Saya pusing, saya mual. Pokoknya yang cium bau-bauan itu saya nggak suka. Haid saya nggak muncul-muncul. Saya sih nggak khawatir ya haid saya nggak muncul. Memang haid saya waktu itu kacau kan. Tapi entah kenapa saya memberanikan diri di Februari 2019 itu untuk melakukan yang namanya tes pack. Saya beli tes pack, waktu itu saya beli satu. Saya beli satu tes pack, saya coba. Ternyata alhamdulillah garisnya 2. Saya nggak percaya kan tuh, saya datang lagi ke apotik. Saya beli lagi 2 tes pack dan ternyata ketiga-tiga hasil tes pack saya alhamdulillah saya dinyatakan hamil. Yeay, alhamdulillah. Gitu ceritanya program hamil saya. Usaha sendiri dulu sambil berdoa, sambil ikhtiar medis juga. Terus saya pasrah aja gitu. Ya udahlah ya, kita udah ikhtiar, kita udah berdoa, pemberi Allah Ta'ala deh. Alhamdulillah di Februari 2019 saya dapatkan kabar kehamilan saya. Dan di Oktober 2019 saya melahirkan jagoan pertama saya, Paris. Doakan kami semoga tetap sehat, tetap doakan kami lah pokoknya ya, semoga tetap sehat. Dan saya doakan kepada perempuan-perempuan di luar sana yang berjuang untuk program hamil seperti saya. Itu tadi kesimpulannya. Yang pertama adalah pemeriksaan diri dulu. Sang istri diperiksa, sang suami juga diperiksa. Nggak boleh salah satu, harus dua-duanya untuk program hamil. Oke, terima kasih. Sekian video dari saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka, like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Jangan lupa juga untuk share ke media sosial kalian. Dadah, assalamualaikum.